Halo, selamat pagi kelas 6. Hari ini hari Kamis 18 Februari 2021. Ya, kita kembali eh, belajar TIK ya. Kembali kita belajar komputer. Apa jadwal kita pada hari ini? Coba kita akan cek di jadwalnya. Baik, hari ini adalah tanggal 18 ya, bulan Februari. Kita ada di masa pengenalan internet, yaitu berkaitan dengan mengenal email ya. Email. Jadi hari ini hanya video YouTube saja, teacher set, dan tidak ada penugasan. Jadi ini adalah materi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, berkaitan dengan internet, yaitu email ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan 25. Kita akan membuat email Gmail ya. Baik, kali ini teacher akan menjelaskan modul yang sudah teacher share ke kalian di minggu-minggu sebelumnya, yaitu berkaitan dengan internet. Nah, ini adalah modul berapa ini? Modul 13 kelas 6 ya, yaitu pengenalan internet. Internet itu ada singkatannya ya. Internet itu panjangnya adalah interconnection networking ya. Merupakan jaringan komputer yang saling terhubung secara global antar wilayah, antar negara, antar benua ya. Internet ini dulunya itu sebenarnya menurut sejarahnya, kalian nanti bisa baca dari Google juga bisa, atau dari modul 13 ini ya, di kelas 6 yang teacher akan share. Ya, merupakan bentuk pertahanan Amerika Serikat ya pada tahun 1969. Ya, tujuannya yaitu jaringan komputer tersebut untuk kepentingan militer saja, tetapi karena ini menguntungkan untuk semua penduduk di bumi, maka akhirnya internet dikembangkan sistem jaringannya di berbagai daerah yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Nah, sebenarnya adalah internet pada awalnya dibentuk atau dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, yang tujuannya adalah membangun jaringan komputer untuk kepentingan militer ya. Jadi kayak untuk pertahanan Amerika Serikat itu membuat sistem jaringan komputer hanya untuk melindungi negaranya mereka sendiri, tapi akhirnya dikembangkan dan dijual kepada negara-negara yang lain. Oke, kita sudah menyinggung tentang pengertian internet dan sejarahnya ya. Ingat, internet itu merupakan singkatan dari interconnection networking ya. Oke. Kita sudah bicara tentang pengertian dan juga sejarah. Kali ini kita akan bicara tentang manfaat internet itu sendiri. Ya, manfaatnya adalah banyak sekali. Ada manfaat yang positif dan juga ada manfaat yang negatif, ya. Kalian bisa baca di sini, yaitu manfaatnya untuk mencari informasi berhubungan dengan mata pelajaran, misalnya pengetahuan umum, kejadian-kejadian alam, aktivitas, bertukar informasi, belajar secara online, e-book pendidikan, berdoa, atau televisi. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari manfaat dari internet. Lalu kita akan beralih ke hal-hal buruk dari internet ya. Internet itu juga punya hal buruk yang akan kita dapatkan dari penggunaan dampak negatif dari internet itu.
yaitu kecenderungan itu dampak negatifnya adalah terhadap perilaku ya, akhlak dan juga moral seseorang. Kalau sudah kecanduan internet pasti dia akan punya perkembangan perilaku yang berbeda, karakternya akan berbeda. Nah, ini adalah contoh hal-hal buruk yang wajib dihindari. Melihat tayangan kekerasan seperti orang berkelahi dan lain sebagainya, tentu anak-anak kurang cocok ya. Melihat tayangan tidak sopan, melihat tayangan yang bersifat mubazir, sia-sia. Nah, ini hal buruk yang perlu dihindari. Nah, apa dampaknya? Dampak buruk kesehatan. Nah, kalau kalian pegang gadget dalam 24 jam itu kalian bisa punya 18 jam, nah, jadi matanya itu akan sakit, jadi kesehatannya bisa terganggu ya. Nah, juga tidak hanya mata, kesehatan seperti ginjal, lambung, saraf mata ini pun mudah rusak karena radiasi ya. Radiasi dari cahaya komputer ataupun gadget kalian. Lalu yang berikutnya gangguan mental. Nah, sering berinternet itu kita lupa waktu dan akhirnya kecanduan internet. Akibatnya gangguan mental seperti sering menyendiri dan tidak suka bergaul. Yang ketiga, dampak buruk terhadap perilaku. Ya, perilakunya itu menjadi berubah. Sering melihat tayangan-tayangan yang tidak sepantasnya. Ya, akhirnya akibatnya marah, kasar, mudah tersinggung. Itu dampak buruk dari internet. Baik, kita lanjutkan. Lalu mengenal web browser. Nah, terkadang kita kan mau mencari sesuatu, kita harus buka browser dulu. Browser itu adalah mesin pencari ya, atau web browser. Jadi ada macam-macamnya web browser itu. Tidak hanya satu, misalnya Google Chrome saja, tidak. Ya, ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, ada Zen browser, Slim browser. Tetapi ke belakang hal yang tercanggih yang biasa digunakan adalah antara Mozilla Firefox dan juga Google Chrome ya. Google Chrome ini keuntungannya sudah banyak sekali, seperti Java dan juga hal-hal script yang lainnya itu lebih komplit yang dimiliki oleh Google Chrome. Jadi biasanya kalian gunakan Google Chrome ya. Kalau browsernya itu pakai Google Chrome, browsernya pakai Mozilla, Internet Explorer, kalian harus bisa bedakan antara web browser dan juga Google atau Yahoo nanti setelahnya ya. Kalau kalian gunakan Google Chrome, kalian juga bisa login Yahoo di dalamnya. Ya. Oke, next. Sekarang mengenal mesin pencari atau search engine. Nah, search engine tuh ini yang disebut tadi adalah Google. Google atau Yahoo itu mereka itu berkawan, bersebelahan gitu ya. Intinya misalnya Google itu adalah sebuah minuman misalnya teh tawar, dan Yahoo itu teh manis gitu saja, sebut saja seperti itu, sama-sama teh ya. Jadi mengenal search engine ini kita penting sekali. Kalau kita tidak temukan di Google, kita bisa cari di Yahoo gitu ya. Oke, kalian bisa masuk di halaman search engine seperti ini, seperti Google, lalu misalnya kalian ketik seperti teks di sini, mencari rumah adat Indonesia. Nanti akan muncul, kita klik gambar atau image, maka akan muncul. Di sana akan muncul ya, rumah adat Indonesia. Kita coba akan praktekkan. Di sini teacher juga sudah punya Chrome ya,
Chrome yang bisa teacher gunakan untuk memberikan contoh kepada kalian. Kalian juga pasti bisa lah. Oke, ini agak sedikit lemot ya jaringannya. Baik, kita tunggu saja, nanti kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah pengertian mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian informasi dalam layanan. Ya, kita bisa sebut ini www atau www dan FTP, publikasi, milis ataupun newsgroup dalam satu jaringan komputer. Ya, ini mudah ya. Oke. Lalu macam-macam mesin pencari. Nah, ini sekarang kita sudah harus bisa mengerti dan bedakan mana yang tadi Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya, dengan kita bedakan dengan yang namanya mesin pencari yang ini. Ada google.com, Yahoo, altavista.com, bing.com, ask.com atau ax.com, gigablast, live.com ya. Banyak, tetapi yang sering digunakan yaitu Google, kalau tidak Yahoo. Biasanya seperti itu. Itu mesin pencarinya. Jadi kalian harus bisa bedakan ya antara mesin pencari atau search engine dengan yang namanya browser. Itu beda. Browser itu awal untuk masuk ke search engine ya. Kita mau gunakan pencarian dengan search engine apa, tinggal pilih Google atau Yahoo atau yang lainnya. Oke, saya anggap kalian sudah paham. Yang G yaitu menggunakan mesin pencari Google. Nah, ini adalah kita akan nanti praktekkan ya, mengenal situs pencarian Google, langkah-langkahnya. Nah, kali ini di modulnya menggunakan Mozilla Firefox pada desktop komputer. Biasanya bawaannya itu ada ya. Kalau kalian beli komputer baru itu ada Firefox, ada Internet Explorer ada, dan juga Google Chrome-nya juga sudah ada. Ya, ketik saja seperti ini, google.com, lalu kalian ketik di sini untuk kotak pencariannya apa, seperti tadi misalnya Rumah Adat Indonesia ya. Jadi kalian klik gambar, map, YouTube, berita, Gmail, tinggal kalian berkaitan dengan Rumah Adat Indonesia itu apa yang kalian butuhkan, tinggal klik aja di atas ini. Oke, sekarang kita lihat tool dari pencarian Google ya. Nah, di situ ada ini kalau menggunakan Mozilla ya, Mozilla Firefox plus Anda. Nah, ini paling depan ini merupakan tool pencarian jejaring sosial Google Plus ya. Kalian bisa coba-coba nanti ya. Lalu ada telusuri, ini tool pencarian yang menampilkan hasil pencarian dari seluruh alamat situs terkait ya, kata kunci pencarian. Telusuri ini, oke, atau klik enter sama. Ini contohnya ya, dan tool yang lainnya juga ada banyak, ada gambar, ada map, YouTube, berita, Gmail, dokumen, dan kalender. Tool itu yang mana tuh? Tool itu ada yang di bagian atas ini. Nah, ini kalian bisa pilih. Oke, satu contoh untuk kalian, silakan gunakan Google Chrome dan juga masuk ke pencarian search engine menggunakan google.com. Dan ternyata internetnya sepertinya lemot ya.
Nah, sudah muncul seperti ini. Misalnya kita akan ketikkan di bagian search engine-nya. Misalnya kita akan gunakan mesin pencarian dengan menggunakan kata kunci seperti tadi, rumah adat Indonesia. Klik enter. Nah, seperti ini akan muncul. Kalau kita klik gambar biasa seperti ini, maka akan muncul gambar-gambar yang menjadi referensi dari kata kunci yang kita ketikkan tadi. Nah, ini adalah semisal kalian pilih gambar salah satu, tetapi gambarnya tidak begitu jelas. Contohnya karena ini adalah melihat secara global ya. Nah, agak buram, misalnya seperti ini. Kita ambil salah satu, kita contohkan satu seperti ini dan akan kita download, dan ternyata space-nya itu kecil. Nah, untuk memperbaikinya kita harus masuk ke setelan ya. Bisa bukan, sorry, ini tidak baca Inggris jadi teacher ada. Nah, kita pilih alat, kita pilih ukurannya itu ukuran yang besar ya. Ini kita akan dapatkan kualitas gambar nanti yang semuanya akan punya kualitas gambar yang baik ya, seperti ini ya, lebih jelas gitu. Nah, ini cara kita untuk memilih gambar yang lebih baik ya. Kalau tadi kan agak blur gitu, kecil karena ukurannya berapa saja, jadi random ya, ada sedang, ada ikon saja, jadi kita bisa pilih ya dari ukurannya. Dan juga warna kita juga bisa gunakan, misalnya kita pilih transparan, klik saja transparan ya, jenis waktu banyak. Nah, itu sekilas tentang pengenalan internet. Nah, kali ini sesuai dengan judul kita tadi adalah mengenal email ya. Kita mengenal internetnya sudah, sekarang kita mengenal email. Email itu ada beberapa, makanya kita bisa gunakan ada email dari Gmail atau email dari Yahoo ya. Kita semisal gunakan gambar berikut. Kalau kalian sudah punya email pasti sudah tahu fungsinya. Email itu yaitu untuk mengirim pesan dan juga menerima pesan secara elektronik ya. Misal di sini teacher akan masuk ke Google dulu. Email punya akunnya sekolah ya. Teacher akan gunakan akun punya Manggala Primary. Nah, satu akun Google yang seperti tadi teacher sudah klik, misalnya seperti ini punyanya Manggala Primary ya. Kita klik di bagian Google Map aplikasi ini atau apps. Di sana banyak sekali yang sudah kita miliki. Ini sudah satu akun ya. Nah, salah satunya kita harus paham tentang yang namanya email. Nah, kali ini karena emailnya ini adalah Gmail, maka di sini adalah Gmail yang akan kita buka. Nah, Gmail itu tampilannya adalah basicnya HTML ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lebih berkembang, kalian akan paham tentang Gmail itu penggunaan dengan script apa. Nah,
kita bisa lihat. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu pesan, kita bisa klik tanda plus ini, lalu kita akan mengirim pesan kepada siapa. Itu salah satu fungsinya. Dan juga Gmail itu bisa digunakan seperti halnya kantor pos ya. Nah, jadi itu berarti kepada siapa, subjek dari pesannya itu apa, lalu isi pesannya itu apa di sini. Sebelum kalian kirim, misalnya kalian harus sisipkan dulu file apa yang ingin kalian kirim. Nah, banyak menunya di sini ya. Lalu kalian bisa kirim send untuk mengirim. Nah, itu pengertian sedikit tentang yang namanya Gmail ya. Jadi Gmail itu jangan khawatir untuk penuh ya, tapi dia nanti akan otomatis menyimpan data-data kita yang merupakan data yang dianggap penting ya. Jadi penggunaannya itu biasa Gmail itu hanya untuk menjadikan koridor untuk mengirim tugas dan lain sebagainya. Dan nanti kalau kalian sudah punya kawan, kalian bisa bersosial media dengan menggunakan Gmail atau email yang kalian miliki ya. Nah, ini adalah tugas-tugas dari siswa-siswa dari SD Manggala. Oke, banyak sekali ya. Itu saja pengenalan tentang internet dan juga email pada hari ini. Hari ini tidak ada tugas dan kalian tetap belajar di rumah walaupun hanya belajar dengan menggunakan internet, tetapi pengetahuan kalian tidak boleh berhenti, tetap harus memiliki pengetahuan yang terus kalian perbarui dan kalian gali. Oke, itu saja video pembelajaran dari teacher hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa kalian gunakan masker jika keluar rumah ya. Oke, thank you, sampai jumpa, bye.